Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Investor Retail. Kita di sini kembali membahas yang berbau-bau namanya investasi. Kita akan membahas tentang salah satu dana pensiun sebuah perusahaan di Indonesia, yaitu DPA, dana pensiun Astra. DPA ini adalah dana pensiun yang diperuntukkan untuk karyawan Astra maupun anak-anak usahanya yang masih di bawah Astra. Preminya didapat dari cicilan tiap bulan yang didapat dari potongan gaji tiap bulan. Beberapa bulan ini banyak yang mengeluhkan hasil pengembangan investasinya cenderung turun terus. Bagi orang awam, hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Kemanakah uang kita dikelola? Apakah dikelola dengan benar? Apakah dimasukkan ke instrumen investasi bodong seperti yang sudah banyak terjadi di lingkungan kita? Mari kita lihat berapa sih saldo pengembangan investasi pribadi saya. Coba kita lihat, pilih saldo, kemudian kita disuruh untuk memasukkan password. Oke, pelan-pelan konfirmasi. Kita pilih periode terakhir, itu berarti periodenya April 2020. Oke, mari kita cek bersama-sama. Wow, untuk saldo pada Maret 2020 besar 37 juta sekian. Iuran karyawan 170.000, iuran dari perusahaan 341.000. Hasil pengembangan investasinya minus 3,9 juta sekian. Wow, minus yang lumayan dalam. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Mari kita lihat kemana sih uang DPA kita di kembangan ini. Kita kembali, pilih menu investasi. Kita lihat. Nah, ini dia. Kita buka di laporan yang terbaru. Laporan investasi DPA 2 bulan Maret 2020. Di pos tanggal 15 April 2020. Mari kita lihat. Kita lihat makroekonomi. Inflasi Indonesia pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 0,1% month to month dan 2,96% year on year, dengan target inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia untuk tahun 2020 sebesar 3%, kurang lebih 1% year on year, tahun ke tahun. Inflasi masih terjaga. Kemudian nilai tukar rupiah akhir Maret 2020, rupiah terdepresiasi sebesar 14,9% month to date atau 17,7% year to date, menjadi 16.367 per US dollar yang semula berada pada level 14.234 rupiah per US dollar pada akhir Februari 2020. Wow, ini terjadi gejolak ekonomi global. Kembali lagi karena faktor COVID-19 ini. BI Day reverse repo rate, 7 day repo rate turun 50 bps ke level 4,5% pada bulan Maret 2020. Kebijakan moneter tersebut diambil karena perkiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran stabilitas eksternal yang aman, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya proses pemulihan ekonomi global sehubungan dengan pandemi virus corona COVID-19. Kemudian kita lihat cadangan devisa.
Ini di sini cadangan devisa untuk negara Indonesia ya. CADEV Indonesia turun 9,4 miliar US dollar dibandingkan Februari 2020 sebesar 121 US dollar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional 3 bulan impor. Nah, ini dia grafik histori cadangan devisa Indonesia. Tentunya melihat ini negara kita masih tergolong aman, masih kuat. Oke, kita lihat pasar saham. Ini dia IHSG waktu ini kita review 2019 ya. Wah, yang 2020 tabel merah ini nih. Awal tahun IHSG berada di 5.900-an, kemudian 2 bulan kemudian di Maret turun menjadi 4.500 sekian. Wow, itu turun minus 15% lebih. Coba indeks harga saham ditutup lebih rendah 27,95% year to date di level 4.539 dibandingkan dengan akhir tahun 2019 6.300. Sepanjang bulan Maret 2020 rata-rata nilai transaksi harian sebesar 6,94 triliun rupiah atau meningkat 7,43% month to date, dengan kapitalisasi pasar turun sebesar 16,67% menjadi month to date menjadi 5,25 triliun rupiah. Sementara itu hingga Maret 2020 investor asing telah membukukan penjualan sebesar 10,31 triliun rupiah. 5 besar kenaikan maupun penurunan harga saham dengan markup terbesar. UNVR 6,2%, KR 230%, KF 125%, Tamu 89% atau 52%. Ini ada yang lucu di saham-saham seperti KR, KF, Tamu, atau itu wow, fundamentalnya dipertanyakan, dia bisa menjadi markup besar ya. Itulah Indonesia. Kita lihat penurunan dari Bank BRI sendiri minus 27%, Mandiri 35%, BCA 12%, Astra Internasional minus 29% dan BNI minus 45%. Wow, sadis. Nah, kita masuk ke pasar pendapatan tetap. Pada Maret 2020, tingkat imbal hasil surat berharga negara Indonesia dengan tenor 10 tahun meningkat 6,89% menjadi 8,21%. Kepemilikan asing atau surat berharga negara yang dapat diperdagangkan menjadi 927 triliun rupiah, meningkat 32,71% dengan total outstanding sebesar 2.833 triliun rupiah pada 31 Maret 2020. Sepanjang Maret 2020, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko telah mengadakan lelang sebanyak 5 kali lelang sun maupun surat berharga syariah. Total nominal yang dimenangkan sebesar 71,3 triliun dari total 214,58 triliun bid yang masuk. Ini dia grafik historis bulanan outstanding SPN yang diperdagangkan. Di sini kalau terjadi krisis seperti ini biasanya SPN paling dicari-cari. Nah, itu review pasar makro. Kemudian kita lihat dana pensiun Astra 2 untuk bulan Maret 2020. Total dana
pensiun Astra 2 adalah 8,67 triliun rupiah, turun sebesar 940 miliar atau minus 9,78 month to date dari bulan lalu, atau minus 12,99% dari tahun yang lalu, yang disebabkan penerima iuran yang masuk sebesar 94,2 miliar rupiah dipergunakan untuk pembayaran manfaat pensiun sebesar 74 miliar rupiah, pembayaran OPEX perusahaan sebesar 1,7 miliar. Pembayaran OPEX ini lebih ke operasional perusahaan, yaitu untuk gaji karyawan, pengeluaran rutin bulanan. Kemudian performa hasil investasi pada bulan Maret 2020 hasilnya negatif alias kita kehilangan sekitar 958,5 miliar rupiah. Ini cuma kerugian di atas kertas ya, tidak direalisasikan. Kemudian terdapat peningkatan alokasi portfolio investasi surat berharga negara dan penurunan alokasi portfolio investasi saham. Dana pensiun Astra 2 dikarenakan pergerakan signifikan pasar, sedangkan deposito dan obligasi korporasi masih sesuai dengan target alokasi portofolio investasi. Oke, kita lihat. Nah, ini dia benchmark perbandingannya. Untuk return yang selalu ditanyakan sama orang ya, kenapa sih waktu minus sedangkan waktu terjadi penambahan itu tidak kelihatan? Oke, kita lihat by data ya. Di sini return on investment full year 2017, return on investasi DPA 2 itu menghasilkan return 14,07%. Wow, fantastik. 14,07%. Sedangkan untuk BI rate waktu itu sekitar 6%-an. Ini menghasilkan return sebesar ini karena waktu itu pasar saham bullish gila-gilaan. Kemudian full year tahun 2018 itu menghasilkan return 2,11%. Wah, ini di bawah suku bunga ini. Wah, kinerjanya kurang bagus. Terus kita kembali ke tahun 2019 menghasilkan return 4,52% dari total alokasi dana, masih di bawah nilai suku bunga. Oke lah. Oke, terus kita lihat di Maret 2020 dari pendapatan tetap DPA 2 mendapat 1,83%. Benchmarknya target standar, maksudnya 1,46%. Terus dari saham DPA 2 menghasilkan return minus 32,48%. Sedangkan IHSG turun minus 27,95%. Secara gabungan 2020 menghasilkan return minus 14,51%. Terus kita lihat kemana saja sih dana investasi kita diinvestasikan. Pertama itu deposito berjangka. Nah, deposito kita dimasukkan ke Bank UOB, terus Bank Permata, Bank Panin, kemudian Bank OCBC NSP. Itu 100% dana kita dialokasikan ke situ. Kemudian ini saham kita lewatin dulu. Kemudian ada obligasi korporasi. Ya, obligasi korporasi ini obligasi sama saja kita membeli surat hutang dari perusahaan. Ada dari Federal Internasional, Astra Daya Finance, Surya Arta Nusantara, Perusahaan Listrik Negara, Bank Permata. Wow, ini keren ya.
Ini perusahaan semua berafiliasi dengan Astra. Terus kemudian ada surat berharga negara SBN, ya hampir mirip dengan obligasi, cuma dia surat berharga itu kita memegang surat utang dari pemerintah. Terus yang terakhir yang mau kita bahas ya ini nih, saham. Nah, di sini ada alokasi 5 besar perusahaan yang dibeli oleh DPA 2, yaitu Bank Sentral Asia sebesar 18% dari alokasi dana, kemudian Bank Rakyat Indonesia 8,4%, PT Telkom Indonesia 7,4%, Bank Mandiri Persero 6,7%, kemudian Unilever 6%. Ini 5 besar portfolio investasi sahamnya sekitar 46%. Berarti yang 54% itu masuk saham-saham yang tidak dicantumkan di sini. Nah, ini dia. Oke, kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, kita dijali dengan ekonomi makro. Ini kita alokasi dana kita itu berkurang drastisnya ada di sini, pasar saham. Coba kita keluar, kita cek harga saham Bank BCA. Wow, year to date. Wow. Ya, saham Bank BCA secara year to date itu dari 34.000 turun ke 26.000 sekian. Itu returnnya minus sekitar 21%-an. Kemudian kita lihat harga saham Bank BRI. Wow, kita pilih ya to date. Wow, dari sekitar 4.400 turun menjadi 2.500-an. Turunnya sekitar minus 40%-an. Mengerikan ya. Kemudian kita lihat harga saham Telkom. Kita pilih ya to date. Ini yang awal tahun harganya 4.000, sekarang 3.100, minus 20%-an. Wow. Kemudian kita cek harga saham Mandiri. Wow, yang ya to date yang awal tahun sekitar 7.800, sekarang 4.000-an, turun hampir 50%. Kemudian saham terakhir ini, saham Unilever. Nah ini, wow. Bukannya ini Unilever Indonesia. Wow. Dia dari awal tahun sekitar 8.200, sekarang udah dari awal tahun 8.000 sekarang 8.100. Berarti minusnya cuma sekitar 2%-an. Ini bagus. Terus gimana sih kok bisa minus? Ya kembali lagi itu tadi, karena kondisi pasar global yang tidak menentu,
dengan pandemi virus COVID-19 yang sampai sekarang belum mengalami flat, itu menimbulkan kepanikan luar biasa. Dari segi perekonomian banyak yang lumpuh, UMKM banyak yang berhenti, ya kemudian timbullah kepanikan global. Salah satunya pasar saham yang ya banyak orang-orang besar yang menjual sahamnya untuk mendapatkan cash flow, akhirnya harga saham turun. Ini terus apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini, khususnya dengan DPA kita yang minus? Kalau menurut saya pribadi, wajar saja investasi DPA secara tahunan minus, tapi untuk jangka panjang kita nggak usah panik, karena secara jangka panjang kinerja saham-saham ini seperti Bank BCA, Bank BRI ini akan naik mengikuti perekonomian Indonesia. Selama negara kita masih ada dan masih terus tumbuh, saya yakin pasar saham akan kembali naik dan akan mencetak kenaikan yang fantastis. Mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi wabah COVID-19 segera hilang dan masyarakat bisa kembali bekerja normal, kemudian perekonomian Indonesia bisa pulih kembali. Terima kasih yang sudah menyempatkan untuk melihat video yang acak-acakan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.